Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai sistem indera. Yang pertama akan kita bahas itu tentang indera penglihat, yaitu mata. Mata mempunyai reseptor untuk menangkap rangsang cahaya yang disebut dengan fotoreseptor. Oleh karena itu, pada siang hari, pantulan sinar matahari oleh benda-benda di sekeliling kita dapat kita tangkap dengan jelas. Sebaliknya, pada malam hari, benda-benda di sekitar kita tidak memantulkan cahaya matahari seperti waktu siang hari. Bisa kalian amati untuk gambarnya, di situ sudah tertera bagian-bagian dari bola mata. Yang pertama itu ada sklera. Sklera merupakan pembungkus lapisan luar yang berfungsi melindungi bola mata dari kerusakan mekanis dan memungkinkan melototnya otot mata. Kemudian ada kornea, yaitu selaput bening tembus pandang pada bagian depan sklera. Fungsinya sebagai penerima rangsang cahaya, mereaksikan cahaya. Kemudian ada koroid. Lapisan tengah di antara sklera dan retina berupa selaput darah kecuali di bagian depan. Fungsinya sebagai penyedia makan bagi bagian mata yang lain. Kemudian ada iris atau selaput pelangi, yaitu selaput berwarna mengandung pigmen melanin merupakan bagian depan koroid. Melindungi refleksi cahaya dalam mata, mengendalikan kerja pupil. Kemudian ada pupil berupa lubang yang dibatasi oleh iris, mengatur banyak sedikitnya cahaya yang diperlukan mata. Kemudian ada lensa berupa lensa biconvex, membiaskan dan memfokuskan cahaya agar bayangan benda tepat jatuh pada retina mata. Kemudian ada aqueous humor berupa cairan encer, yaitu menjaga bentuk kantong depan bola mata. Kemudian vitreous humor berupa cairan bening dan kental, meneruskan rangsang ke bagian mata, memperkukuh bola mata. Retina itu merupakan selaput jala yang berfungsi menerima bayangan dan untuk melihat benda. Sedangkan fovea atau bintik kuning berupa bagian yang mengandung sel-sel kerucut. Fungsinya sebagai tempat bayangan jatuh pada daerah retina. Kemudian ada badan silia berupa otot melingkar dan otot radial yang terdekat pada ujung depan lapisan koroid yang membentuk penebalan. Fungsinya untuk menyokong lensa dan mensekresikan aqueous humor. Bintik buta yaitu tempat saraf optik meninggalkan bagian dalam bola mata. Kemudian fungsinya tidak peka terhadap cahaya karena tidak mengandung sel konus dan sedikit sel batang. Saraf mata berupa serabut saraf, fungsinya untuk meneruskan rangsang cahaya ke saraf kranial atau saraf optik. Itu bagian-bagian dari mata. Kemudian kita akan lanjut mengenai rangsang yang diterima indera penglihat atau mata berupa cahaya. Kemudian cahaya yang masuk melalui kornea akan diteruskan seperti berikut. Dari cahaya menuju aqueous humor, kemudian ditangkap oleh pupil, kemudian diteruskan ke lensa, kemudian diteruskan ke vitreous humor, sampailah di retina. Apabila cahaya masuk terlalu terang, pupil akan menyempit atau mengalami konstriksi. Bila cahaya redup, pupil akan melebar atau mengalami yang namanya dilatasi. Cahaya yang dipantulkan ke mata masuk ke dalam retina, khususnya pada fovea atau bintik kuning. Cahaya ini dapat terfokus ke dalam fovea karena diatur oleh lensa. Kemudian lensa mata mempunyai kemampuan untuk memipih dan mencembung. Kemampuan ini disebut sebagai daya akomodasi. Otot yang terikat pada lensa dan dinding koroidea ini disebut otot ciliaris. Otot ini berfungsi mengubah bentuk lensa. Apabila lensa digunakan untuk melihat benda jarak dekat, maka lensa mata akan mencembung. Bentuk lensa akan memipih bila digunakan untuk melihat benda jarak jauh. Kemudian pada retina terkandung dua macam sel, yaitu ada sel batang dan sel kerucut. Bisa kalian amati untuk gambarnya di mana itu ada sel batang dan sel kerucut.
Sel batang mengandung pigmen rhodopsin, yaitu suatu bentuk senyawa vitamin A dengan protein tertentu. Sel-sel ini paling banyak terletak di fovea dan berfungsi untuk menerima bayangan dengan cahaya lemah dan bayangan yang terbentuk atau terpersepsi hitam putih. Ya. Bagaimana jika kalian dari tempat yang terang tiba-tiba masuk ke dalam suatu ruangan? Pasti akan mengalami pandangan menjadi gelap saat kalian masuk ruangan. Mengapa bisa demikian? Jadi kalian harus mengetahui saat kalian berada di luar ruangan atau terdapat cahaya matahari, sel kerucut melakukan tugasnya menyampaikan bayangan ke otak. Sementara itu, pigmen-pigmen rhodopsin dalam sel batang akan terurai sehingga sel batang tidak dapat bekerja dengan baik. Jika tiba-tiba Anda masuk ke ruangan gelap, pigmen-pigmen rhodopsin yang terurai dalam sel batang akan terbentuk kembali dan sel batang akan mengambil alih tugas sel kerucut dalam menyampaikan bayangan ke otak. Terbentuknya pigmen-pigmen rhodopsin ini berlangsung secara bertahap. Hal ini menyebabkan seseorang tidak dapat segera melihat dengan jelas saat memasuki ruang gelap. Lama waktu yang diperlukan untuk proses pembentukan rhodopsin disebut dengan waktu adaptasi rhodopsin. Jadi itu merupakan alasan mengapa pada saat kita memasuki ruangan pandangan menjadi gelap. Pada saat kita memasuki ruangan yang bermula dari ruangan yang terang, memasuki ke dalam ruangan akan mengalami pandangan menjadi gelap. Dan selain itu, selain mengandung sel batang, retina juga mengandung sel kerucut. Retina juga mengandung sel kerucut atau sel konus. Sel ini mengandung yang namanya iodopsin. Fungsi sel konus untuk menerima rangsang warna merah, biru, dan hijau. Setiap satu sel kerucut mengandung satu di antara ketiga pigmen. Apabila retina mata hanya memiliki satu pigmen atau sel kerucut satu, maka akan mengalami yang namanya buta warna. Orang yang hanya memiliki dua macam sel kerucut disebut dikromat. Sementara itu, orang yang hanya memiliki satu macam sel kerucut disebut monokromat. Pada monokromat, warna yang terlihat oleh mata hanya hitam dan putih serta bayangan kelabu. Seluruh bagian retina terdapat sel-sel batang maupun sel kerucut kecuali tempat saraf mata berada. Daerah tempat saraf mata ini sangat kecil hingga menyerupai sebuah titik saja. Titik kecil inilah yang disebut dengan bintik buta. Kemudian, kemampuan lensa memfokuskan bayangan pada retina berbeda-beda. Berikut ini adalah gambar lensa saat memfokuskan bayangan tersebut. Yang A itu lensa mata mampu memipih dan yang B lensa mata mampu mencembung. Selain harus ada cahaya, syarat agar mata dapat melihat dengan baik yaitu mata harus dalam keadaan yang normal. Mata normal yaitu mata yang dapat berakomodasi dengan baik. Titik terjauh berada pada jarak sejauh-jauhnya, titik terdekat berada pada jarak baca ideal 25 cm di depan mata. Kemudian ada gangguan dan kelainan mata. Yang pertama itu ada rabun dekat, cacat mata yang mengakibatkan pandangan mata kabur jika melihat benda yang dekat dengan mata. Hal ini karena lensa mata tidak dapat mencembung dengan sempurna. Rabun dekat ini dapat dibantu dengan kacamata berlensa positif atau cembung. Kemudian rabun jauh, yaitu cacat mata yang mengakibatkan pandangan mata kabur
jika melihat benda yang jauh dari mata. Hal ini karena lensa mata tidak dapat memipih dengan sempurna. Rabun jauh dapat dibantu dengan kacamata berlensa negatif atau cekung. Kemudian ada mata tua, yaitu cacat mata yang mengakibatkan pandangan mata kabur jika melihat benda yang dekat maupun benda yang jauh. Cacat mata ini karena lensa mata tidak dapat berakomodasi dengan baik. Mata tua dapat dibantu dengan kacamata berlensa ganda. Kemudian buta warna, yaitu cacat mata karena kerusakan sel kunus sehingga penderita tidak dapat membedakan warna, biasanya merupakan cacat keturunan. Yang terakhir itu ada astigmatisme, yaitu kecembungan kornea tidak merata sehingga bayangan menjadi tidak berfokus. Cacat mata ini dapat dibantu dengan lensa silinder atau cylinders. Kemudian kita akan masuk ke indera pendengar atau telinga. Getaran bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi, misalnya alat-alat musik, akan ditangkap oleh reseptor telinga yang disebut fonoreseptor. Telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Yang pertama akan kita bahas mengenai organ telinga luar, yaitu ada daun telinga. Fungsinya untuk mengumpulkan dan menyalurkan gelombang bunyi ke dalam telinga. Kemudian liang telinga membantu mengkonsentrasikan gelombang suara. Kemudian ada rambut atau berupa bulu-bulu halus yang menahan dan menjerat kotoran yang melewati lubang telinga. Kemudian ada kelenjar minyak meminyaki dan menahan kotoran yang melewati lubang telinga. Kemudian ada membran timpani, yaitu menangkap getaran bunyi dan menyalurkan ke tulang-tulang pendengar. Kemudian ada telinga tengah, merupakan bagian yang menghubungkan telinga luar dengan telinga dalam. Telinga ini terdiri atas tulang-tulang pendengar, yaitu ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Bisa kalian amati pada gambar yang telah Ibu berikan. Kemudian selain itu terdiri atas osikula. Telinga tengah juga meliputi tingkap oval, yaitu membran pembatas antara telinga tengah dan telinga dalam. Kemudian untuk ke organ telinga dalam itu ada rumah siput atau koklea meneruskan rangsang getaran bunyi. Kemudian ada organ korti meneruskan getaran bunyi ke saraf auditori. Kemudian ada kanalis semisirkularis atau 3 saluran setengah lingkaran sebagai alat keseimbangan tubuh. Kemudian ada sacculus dan utriculus, yaitu fungsinya untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian kita akan masuk ke mekanisme kerja indera pendengar. Seperti yang telah kalian ketahui sebelumnya, kita dapat mendengar bunyi dari frekuensi rendah sampai dengan frekuensi yang tinggi. Namun ternyata indera pendengar manusia hanya dapat mendengar bunyi dengan kisaran frekuensi terendah 20 Hz dan tertinggi 20.000 Hz. Mekanisme kerja indera pendengar sebagai berikut. Dari pertama, getaran suara ditangkap oleh daun telinga, kemudian dilanjutkan ke saluran telinga, dan ditangkap oleh membran telinga, kemudian diteruskan ke membran timpani, diteruskan ke tulang-tulang pendengar yaitu martil, landasan, dan sanggurdi, kemudian diteruskan ke telinga dalam atau tingkap oval, kemudian ke rumah siput, yaitu ada saluran vestibular, kanal timpani, kanal tengah, dan dasar koklea. Kemudian ditangkap oleh sel-sel rambut. Kemudian ke membran tektorial dan membran basiler, ditangkap oleh organ korti, diteruskan ke sel saraf auditori, dan diteruskan ke otak. Itu merupakan mekanisme kerja indera pendengar. Kemudian untuk fungsi telinga selain sebagai indera pendengaran juga berfungsi sebagai alat keseimbangan. Kalian bisa perhatikan gambarnya. Di atas koklea terdapat 2 kantong berisi limfa yang sambung menyambung. Kantong ini dilapisi sel-sel rambut dan disambungkan pada neuron sensorik. Pada sel-sel rambut tersebut terdapat bola-bola kalsium karbonat yang berukuran sangat kecil. Bola-bola ini dipengaruhi gravitasi. Pada saat kepala berubah posisi, batu-batu telinga menggeser posisinya. Impuls saraf yang diawali oleh sel-sel rambut dikirim kembali ke otak, memberitahu adanya perubahan. Untuk gangguan dan kelainan indera pendengar,
Yang pertama itu ada tuli konduksi, telinga tidak dapat mendengar karena gangguan pada penghantaran getaran suara, sebabnya karena ada penyumbatan saluran telinga oleh minyak serumen, penebalan atau pecahnya membran tipani, pengapuran pada tulang pendengar, kekakuan hubungan stapes dan pada tingkap oval. Kemudian ada tuli saraf, yaitu tuli yang disebabkan adanya kerusakan saraf auditori atau saraf pendengaran. Kita masuk ke indera parasa dan peraba atau kulit. Reseptor di kulit yang menerima kelima rangsang disebut sebagai turgo. Reseptor kelima rangsang itu ada rangsang berupa panas, dingin, tekanan, sentuhan, dan rasa nyeri. Turgo reseptor dalam kulit ada bermacam-macam, yaitu sebagai berikut. Itu ada corpuscula pacini merupakan saraf perasa tekanan kuat, ujung saraf sekeliling rambut merupakan saraf peraba, corpuscula ruffini merupakan saraf perasa panas, ujung saraf Krause merupakan saraf perasa dingin, corpuscula Meissner merupakan saraf perasa nyeri, ujung saraf tanpa selaput merupakan saraf perasa nyeri, kemudian lempeng Merkel merupakan saraf perasa sentuhan dan tekanan ringan. Kemudian pada epidermis terdiri atas bagian-bagian berikut, yaitu ada lapisan kulit ari merupakan lapisan yang selalu mengelupas dan berganti dengan sel yang baru. Kemudian ada lapisan Malpighi merupakan lapisan kulit yang tersusun atas sel-sel yang disebut melanoblas. Melanoblas mengandung zat warna atau pigmen yang disebut melanin. Melanin menjadikan kulit mempunyai warna. Selain itu, melanin juga berfungsi melindungi kulit dari sinar matahari yang dapat merusak lapisan kulit. Pada epidermis terdapat reseptor untuk rasa sakit dan tekanan lemah. Reseptor untuk tekanan disebut mekanoreseptor. Kemudian untuk dermis itu ada ujung-ujung saraf peraba, pembuluh darah, otot penegak bulu rambut, folikel rambut, papila, kelenjar lemak, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Kita masuk ke dalam indera pengecap. Lidah mempunyai 3 macam papila sebagai berikut. Yang pertama, papila berbentuk benang atau papila filiformis merupakan papila peraba. Papila ini menyebar di seluruh permukaan lidah. Kemudian ada papila yang dilingkari saluran, yaitu papila circumvallata. Papila ini tersusun dalam lengkungan yang berbentuk huruf V. Kemudian ada papila bentuk martil, merupakan papila pengecap yang terdapat di tepi lidah. Kemudian untuk mekanisme kerja indera pengecap, yaitu ada pertama makanan atau larutan zat berasa ditangkap oleh papila lidah, kemudian dilanjutkan ke saraf gustatori, kemudian diteruskan ke medula oblongata, diteruskan ke talamus, dan terakhir pada pusat rasa pada korteks cerebrum. Ya, untuk indera penciuman atau hidung. Rangsang yang diterima indera penciuman berupa bau. Kemudian bau merupakan molekul bahan kimia menguap dan melayang di udara. Serabut-serabut saraf penciuman terdapat pada bagian atas selaput lendir hidung. Kemudian serabut-serabut olfaktori berfungsi mendeteksi rangsang zat kimia dalam bentuk gas di udara atau kemoreseptor. Untuk mekanisme kerja indera penciuman atau hidung, yaitu ada rangsang bau, kemudian masuk ke dalam lubang hidung, kemudian ditangkap oleh epitelium olfaktori, lanjutkan ke mukosa olfaktori, kemudian lanjut ke saraf olfaktori, diteruskan ke talamus, diteruskan ke hipotalamus, dan dari hipotalamus diteruskan ke otak daerah olfaktori atau bagian korteks cerebrum. Ya, demikian untuk video sistem indera. Semoga kalian mengerti, dan minggu depan kita akan lanjutkan kembali untuk sistem hormon. Terima kasih, semangat belajar.